Perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya.
Ada 5 perkara gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan dapat menjangkau ke-5 perkara gaib tersebut. Ke-5 perkara gaib tersebut adalah yang pertama, yaitu hari kiamat. Yang kedua, yaitu turunnya hujan dari langit. Kemudian, apa yang ada di dalam rahim. Lalu, apa yang dikerjakan hari esok. Yang terakhir, yaitu kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sobatku, ke-5 perkara gaib yang akan tetap menjadi rahasia bagi Allah, yang tidak akan dapat diketahui oleh makhluknya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Luqman ayat yang ke-34. Innallaha indahu ilmu sya'ati wa yunazilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi aji ardin tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dari langit dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, sobatku, dari ayat ke-34 tadi dari surat Luqman ini sangat jelas sekali bahwa hal-hal yang gaib itu adalah merupakan ketetapan dari Allah sepenuhnya. Pertama, hanya Allah yang akan mengetahui kapan akan terjadinya kiamat itu. Nah, karena semua makhluk yang diciptakan Allah, termasuk manusia, itu tidak akan
mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Bahkan seluruh malaikat ataupun para nabi dan rasulnya pun tidak ada yang mengetahui tentang kiamat ini. Di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat yang 187 ini ya. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujaliha liwaqtiha illa huwa. Katakanlah ya, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak akan mengetahuinya. Namun walaupun Allah telah memberikan pesan tersebut ya, masih ada saja sebagian manusia yang mencoba memperkirakan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Dan anehnya masih ada saja manusia-manusia yang mempercayainya akan hal tersebut. Padahal untuk perkara kiamat ini sebenarnya kita sadar ataupun tidak, ini hanya diketahui dan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, hanya Allah yang mengetahui kapan akan terjadinya hujan. Semua makhluk Allah itu tidak ada yang mengetahui dengan sebenarnya kapan hujan itu akan turun. Bahkan Badan Meteorologi dan Geofisika ya, atau BMKG yang ahli iklim pun itu hanya bisa memperkirakan saja ya. Tidak berani ataupun tidak bisa untuk memastikannya hujan akan turun hari ini jam berapa gitu. Tidak berani, itu cuma perkiraan ya. Makanya dengan judul perkiraan cuaca yang disiarkan atau dicantumkan di BMKG ya. Para malaikat pun ya juga tidak akan mengetahui kapan akan terjadinya hujan, kecuali para malaikat itu setelah Allah memerintahkannya hal itu kepada para malaikat agar segera menurunkan hujan. Nah, para malaikat ini baru tahu setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ini permasalahan tentang rahasia atau apapun yang berada di dalam rahim seorang perempuan ya. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim setiap perempuan itu. Mungkin teknologi kedokteran saat ini dapat mengetahui tentang jenis kelamin anak atau jabang bayi yang dikandung oleh seorang perempuan. Namun yang diketahui oleh dokter tidak sampai pada tahap mengetahui yang gaib. Yang gaib di sini kalau kita tahu adanya roh yang hadir di dalam tubuh janin tersebut ya. Hanya sebatas prediksi saja ya, karena tidak jarang juga ini terjadi kekeliruan prediksi dari sang dokter ya, tentang jenis kelamin ini.
Nah, sekarang yang keempat, yang selanjutnya ini, Allah lah yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan makhluknya pada hari esok. Karena skenario kehidupan manusia ataupun kegiatan seluruh makhluk Allah, hanya Allah lah yang menjalankannya. Allah yang menggerakkan setiap gerak-gerik manusia. Manusia tidak akan mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya atau yang akan diperolehnya pada hari esok. Semisal seperti mencari rezeki ataupun nasib, bisa juga keuntungan yang akan didapat. Nah, hal-hal seperti ini manusia tidak akan bisa memastikan atau mengetahuinya besok kita akan dapat apa, atau besok kita akan bagaimana. Itu tidak ada yang mengetahui dengan pasti, walaupun sudah ibaratnya direncanakan dengan matang pun kadang-kala bisa meleset, ya. Karena manusia itu hanya bisa untuk berusaha dan berdoa agar bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam perjalanan kehidupannya. Hal ini juga sudah sering kita mengalaminya, ya. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Ini salah satu contoh nih, ya. Salah satu contoh saja. Suatu ketika kita sudah berjanji, ya, misalnya kita berjanji dengan teman atau dengan kolega kita di suatu tempat, misalnya ingin mengadakan pertemuan di suatu tempat, ya, untuk esok hari, misalnya jam sudah ditentukan, kemudian acara sudah ditentukan, jadwal sudah ditentukan. Dan ibaratnya janji itu sudah sedemikian matang dalam prosesnya, ya. Dalam prosesnya sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan matang dan pasti. Namun apa yang terjadi esok harinya? Nah, ini ternyata acara pertemuan itu gagal hanya gara-gara ada seorang teman yang harus mengikuti sebuah tes penerimaan pegawai, misalnya ini. Nah, dengan kejadian tersebut, bukankah itu suatu hal gaib yang setiap manusia tidak akan bisa mengetahuinya apa yang akan terjadi esok hari? Nah, itu sebagai gambaran saja. Mungkin ada kejadian-kejadian lain yang pernah sobat lalui, ya, sobat alami, ya, kejadian-kejadian yang lain yang di luar rencana yang sudah matang. Nah, untuk yang kelima ini juga hanya Allah yang dapat mengetahui tentang datangnya kematian. Dalam artian ini kematian yang sesuai dengan takdir dari Allah, bukan kesengajaan dari ulah manusia. Ya, kematian yaitu adalah suatu misteri yang hingga saat ini para ahli pun belum bisa menemukan faktornya ataupun
awal dari permulaan kejadian dari kematian itu sampai sekarang penelitian belum bisa menyimpulkan, ya, yang tidak dapat diketahui oleh semua makhluknya, ya. Bahkan malaikat Israel pun yang tugasnya mencabut nyawa, ya, itu malaikat Israel ini baru akan mengetahuinya kematian dari seseorang itu setelah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dari seorang manusia. Itu yang namanya malaikat saja baru tahu setelah ada perintah atau tugas dari Allah, ya. Jadi kematian ini memang gaib, yang sangat gaib. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan mati, kapan akan celaka, ya. Nah, sobat, maka dari itu tidak seharusnya jika kita mempercayai akan apa yang telah diprediksikan oleh manusia, ya, sehebat apapun manusia tersebut. Nah, sebaiknya kita harus senantiasa melakukan introspeksi diri dan muhasabah terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Dalam bahasa Jawanya metani amal. Nah, baik yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dapat kita tingkatkan, ya. Untuk keimanan dan ketauhidan kita harus terus kita tingkatkan. Dan sebaliknya ini, apapun hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah, maka segeralah untuk berusaha meninggalkannya, ya. Segera untuk kita tinggalkan. Karena hal itu baik di dunia maupun akhirat akan mendapatkan celaka, gitu, ya. Di dunia kadangkala kita mendapat suatu musibah ataupun yang paling ringan, ya, dijauhi oleh teman-teman, saudara kita ataupun tetangga kita. Itu akibat dari kita jauh dari Allah, ya. Oleh karena itu, marilah, ya, sobatku, marilah kita senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan kualitas ketakwaan kita, ya, agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kemusyrikan ataupun kesyirikan. Ketahuilah sobat, ya, ketahuilah bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita siapkan untuk menyambut akhir dari kehidupan kita di dunia ini yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Firman Allah yang telah memberikan kabar gembira kepada kita, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat yang 97 ini. Saya bacakan artinya saja agar kita mudah untuk memahaminya, ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik
itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dia adalah Rabb yang mengetahui hal gaib, maka dia tidak mengungkapkan kepada seorang pun tentang hal gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya. Ini terdapat di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 hingga ke-27. Namun memang sangat disayangkan ya, masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya akan cerita-cerita khurafat, tahayul, mistik, dan apalagi cerita-cerita syirik jahiliyah. Semisal ya, berkeyakinan bahwa ada di antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Sebagai contoh ya, seorang tersebut bisa mengetahui nasib seseorang, bisa mengetahui hal yang akan datang, bisa melakukan penerawangan, dan bahkan mengaku bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Nah, fenomena ini demikian terjadi, banyak sekali terjadi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita ya. Apalagi ya, saat ini dengan adanya sekian banyaknya bentuk tayangan media ya, baik itu yang tercetak, media cetak, maupun media elektronik yang banyak menggambarkan atau mengumbar cerita-cerita tentang mistik, tentang kepercayaan akan hal-hal gaib tersebut. Justru semua itu semakin memperparah dan seolah-olah itu telah melegalkan dalam istilahnya ya, seolah-olah itu telah melegitimasi ya, bahwa yang demikian itu sepertinya benar. Sepertinya benar. Menurut pendapat saya seperti itu ya. Padahal hal ini justru sebaliknya. Keyakinan yang demikian adalah suatu penyimpangan, dan hal ini sangat-sangat berbahaya terhadap akidah maupun keyakinan kita sebagai seorang muslim. Karena pada dasarnya yang mereka lakukan itu tiada lain hanyalah merupakan tipu daya jin dan propaganda setan ya. Karena memang sifat jin dan setan
sejak awal mula diciptakannya manusia itu akan menggiring kita yang lemah imannya untuk ikut pada golongannya, yaitu golongan yang tersesat. Karena mereka pada prinsipnya setan dan jin itu akan mengarahkan kita untuk ikut padanya menjadi penghuni neraka. Ingat itu dalam cerita Nabi Adam alaihissalam, ya. Dalam penciptaan Nabi Adam itu di konten saya yang terdahulu itu ada kisahnya seperti itu, perjanjian antara Allah dan jin juga setan yang membangkang ketika disuruh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan mereka bahkan mengancam akan membawa umat manusia ke dalam kesesatan dan akan menggiring para manusia untuk menjadi pengikutnya di neraka jahanam, ya. Nah, sobatku, agar kita terlindungi dan agar kita jauh dari bujukan-bujukan setan yang terkutuk itu, ya, kita harus selalu dan selalu dengan berpegang teguh kepada kitab kita, yaitu Al-Quran, ya, dan sunnah-sunnah Rasul. Itu yang menjadi pegangan kita agar keimanan kita semakin kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh godaan-godaan setan maupun jin. Karena hal inilah, ya, yang merupakan perbuatan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bujukan-bujukan dari setan dan jin itu mengajak kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengetahui hal yang gaib. Baik sobatku, ya, kembali saya ingatkan, ya, berhati-hatilah, waspadalah dengan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang mendatangi seorang dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun, maka dia telah dikatakan kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ini merupakan hadis riwayah yang begitu sahih, ya, sahih. Hadisnya hadis sahih, ya. Di antara kita mungkin, ya, mungkin ada yang bertanya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan orang yang datang dan kira-kira melakukan tugas dari seorang dukun ataupun seorang ahli ramal, padahal orang tersebut tidak menyembah dukun tersebut, tidak bersujud kepada dukun tersebut. Nah, kenapa Nabi mengkafirkannya? Nah, ini jawabannya, jawab oleh Rasul, ya.
sebabnya karena orang tersebut sudah menganggap bahwa sang dukun atau tukang ramal tersebut benar-benar mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal ini untuk meyakini saja bahwa ada yang mengetahui hal-hal gaib selain dari Allah, itu merupakan sifat yang kufur, sifat yang kufur. Nah, begitulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan orang-orang yang mempercayai yang datang ke dukun ataupun tukang ramal, kemudian mempercayai ucapan atau tindakan-tindakan dari sang dukun ataupun tukang ramal tersebut. Makanya ini sebagai seorang mukmin, maka wajib kita beriman terhadap hal-hal yang gaib. Wajib beriman, ya. Bahkan itu merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang beruntung. Kemudian ingatlah pula, sobatku, bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat penting untuk kita pegang teguh, ya. Karena jika ada orang yang mengklaim bisa mengetahui hal yang gaib, dan hal ini telah tersebar luas di tengah kita, terutama sekali dengan banyaknya mengatasnamakan zodiak, zodiak atas nama mencari jodoh ataupun merubah nasib. Nah, hal ini kan jelas-jelas sudah bertentangan dengan keimanan kita. Untuk itu sobatku, marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sedikit pun menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan pernah mengetahui kapan nyawa kita akan diambil kembali oleh sang pemilik nyawa ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syiar saya yang sedikit ini yang saya sampaikan untuk hari ini dapat memberi kesadaran, untuk mengingatkan kembali akan poin penting dari sebuah akidah yang hak ini. Sekali lagi sobatku, jagalah iman dan Islam kita, jagalah perasaan kita terhadap Allah, agar selalu berhubungan, agar selalu berkomunikasi dengan Allah. Dengan jalan apa? Kita harus rutin dan disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu utamanya. Kemudian akan ditambah pahala kembali ketika kita memperbanyak dengan wirid, wirid maupun zikir. Begitulah sobat, terima kasih telah menonton syiar saya yang sedikit ini.
Semoga keberkahan melingkupi Anda dan keluarga. Salam sehat selalu dari Kolbun Channel. Salam sukses untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.